Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore kita di sini. Kita akan melanjutkan Bible study kita, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang maha kasih, yang penyayang dan sabar kepada kami sebagai umat-umat Tuhan yang banyak sekali memberontak ya Tuhan. Tapi terima kasih atas teguran, nasihat, kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kami yang bisa menggugah hati kami untuk bisa mencintai Tuhan kembali dengan agape love, yang mana hanya Tuhan yang miliki. Kami punya cinta kepada Tuhan itu semua ditandai dengan selfishness. Tapi dengan memandang Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa cinta kami kepada Tuhan dan sama manusia harus berdasarkan agape love, yang mana tidak ada motif lain, tidak ada selfishness. Tapi kami tidak bisa produce Tuhan, hanya Tuhanlah yang berdiam dalam kami yang bisa menghasilkan itu. Kiranya dengan setiap Bible study yang kami pelajari, tidak membawa kami untuk tidak memandang akan karakter Tuhan. Karena itu yang paling penting ya Bapa, supaya kami bisa dirubahkan dengan karakter Tuhan, karena kami semua lapar dan haus akan righteousness of Christ, dan Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memberikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya itu menjadi bagian milik kami semua, dan biarlah kami selalu dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami, terlebih akan Bible study yang akan kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah teman-teman semua. Pada saat ini kita akan melanjutkan cerita yang mengenai Musa, yang waktu Kaleb dan Yosua kembali memberikan berita bahwa kita bisa sanggup untuk masuk di tanah Kanaan itu, dan bangsa Israel mau melempar dengan batu, dan mereka bilang pilih another leader untuk kembali lagi ke Mesir. Di saat itulah Tuhan bertindak ya. Nah, saya bilang waktu lalu itu ada aplikasi untuk sekarang kita saat ini. Tetapi nanti saya akan baca. Nah, waktu lalu kita kasih pelajaran yang mana apakah dalam sejarah Seventh Day Adventist itu, apakah dalam sejarahnya itu akan ada another coming out from Seventh Day Adventist Church, ya kan? Jadi pas kita bahas waktu lalu ternyata memang, kondisi Laodikia berada dalam kegelapan, sudah sama dengan dunia, mereka itu murtad, mereka itu berontak, semua kondisi-kondisi Laodikia, suam-suam kuku, Tuhan Yesus nggak ada di dalam, lagi mengetuk. Tetapi Tuhan lagi tetap bekerja kepada orang-orang di gereja ya. Dan kita lihat, dan concern yang selama ini, atau concern itu adalah concern bahasa Indonesia. Ada yang mau bantu kita? Concern, perhatian, atau kita punya pertimbangan pemikiran selama ini yang mana apakah harus ada another coming out dari gereja. Nah, kalau kita mengerti akan karakter Tuhan, yang mana sebelum pintu tertutup untuk secara individu atau bangsa, apa dia punya prinsip, atau apa yang membuat pintu itu tertutup untuk individu atau bangsa? Apa yang Tuhan harus lihat dalam individu itu atau cup is full, there you go. Itu dia punya prinsip, oke? Jadi untuk sesuatu bangsa, agama, atau pribadi, sebelum Tuhan bilang, oke, kamu it's done, it's over, saya nggak bisa gunakan kamu lagi, itu cup is full. Nah, kenapa? Jadi waktu kita belajar, untuk mau bilang Advent Babylon dan harus come out itu gereja itu, cup-nya itu harus full, di mana Tuhan nggak bisa lagi gunakan gereja ini sebagai organized body. Nah, pertanyaannya, kalau cup-nya sudah full, yang kita bilang kalau sudah lihat ABC waktu lalu, itu adalah tanda untuk come out. Nah, makanya di buku Last Day Event, yang percakapan antara Willie White dengan
Mrs. Lida Scott, yang Mrs. Lida Scott tanya mengenai organisasi dan gereja Seventh-day Adventist. Jadi di saat itu dibilang, Ibu Ellen White bilang kepada Willie White, yang mana Tuhan tidak mengizinkan this denomination atau Seventh-day Adventist akan cup is full dan ada another coming out of another church. Itu ya, jadi selama Tuhan masih bekerja, makanya ada periode. Jemaat Laodikia itu tahap terakhir sampai close of probation sebelum Yesus datang. Sebelum cup is full, itu nggak akan ada another coming out. Dan kita lihat bahwa cup is full in the Church of Seventh-day Adventist itu sama dengan 4 abomination di Yeskel 8, kan ada abomination 1, 2, 3, dan 4. Dan 4 itu adalah Sunday worship. Dan waktu kita belajar Revelation 18 waktu lalu, itu sudah jelas ya yang orang belajar itu, yang mana pada waktu Revelation 18 Tuhan akan cleanse the church itu, di mana akan dipaksakan mengenai hari Minggu untuk pemeliharaan hari Minggu. Dan kita lihat juga kutipan Ellen White yang mana ministers akan paksa anggota-anggotanya di gereja Advent untuk berbakti hari Minggu. Nah, itu dia yang cup is full, oke? Dan kita nggak bisa menerima itu, menerima akan ajaran itu, dan di mana disitulah banyak orang termasuk gereja yang akan minum wine of Babylon, dan salah satunya adalah false Sabbath, yaitu Sunday. Selama itu belum terjadi, itu cupnya belum full. Makanya nggak akan bisa ada another coming out. Nah, itu yang kita kasih waktu lalu. Dan itu kan yang saya bilang pembicaraan Willie White dengan Lida Scott. Tetapi kita lihat statement dari Ellen White sendiri, yang mana Tuhan akan pimpin umat-umatnya. Ini talking, Ellen White lagi bicara di General Conference, oke? Yang mana Tuhan akan pimpin His people, Seventh-day Adventist, dan dia akan bersama-sama dengan mereka even to the end. And itu kan paling akhir kan, kalau kita tarik garis, and itu ujung gitu. Sesudah end itu nggak ada lagi. Kalau saya garis ini dari permulaan hingga akhir, ini end di sini ya. Sesudah end nggak ada garis lagi. Jadi Tuhan akan guide His people sampai di sini. Atau nanti waktu cup is full, masing-masing di sini secara individu, secara gereja, cup is full, dan Tuhan nggak bisa lagi gunakan. Itu dia ya. Dan Tuhan akan gunakan di sini hanya remnant, orang yang memelihara 10 hukum dan have the faith of Jesus. Itu dia. Nah, itu jadi ini yang percakapan Lida Scott dengan Willie White, ternyata Ellen White juga sudah bilang di General Conference di tahun 1913. Tetapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Jadi sebelum kita akan belajar lanjutan yang Ellen White tulis mengenai aplikasi di zaman kita, yang mana Joshua dengan Caleb, kita lihat bukti-bukti ya. Oke, bukti-bukti yang mana Tuhan akan menuntun umat-umatnya, oke, sampai at the end. Yang mana dalam bukti-bukti itu nggak ada another coming out. Oke, nggak ada yang dibilang di situ another coming out dari gereja yang Tuhan sudah pilih. Nah, mungkin kalian pikir, masa jadi kamu punya konklusi adalah semua akan masuk? Enggak, saudara-saudara. Ini pelajaran nggak bilang, atau saya tidak ajarkan yang mana semua orang yang ada di Advent atau organisasi itu akan masuk. No, that's not what I'm trying to give atau to teach. What I'm trying to teach, apa yang kita mau coba bagikan kepada saudara-saudara adalah di mana Tuhan akan pimpin gerejanya dan gak akan biarkan apostasy itu sampai full, sampai ada another coming out.
Tetapi yang akan masuk itu saudara tahu yang menerima the seal of God. Itu dia ya, yang mempunyai karakter Tuhan Yesus, sudah tidak ada noda, sudah tidak ada dosa, dan semuanya itu yang kita tahu selama ini belajar mengenai the seal of God. Itu dia. Jadi nggak semua, malah hanya sedikit, karena di situ dibilang remnant. Remnant itu sedikit. Kalau mau bandingkan, misalnya ada 100 orang, mungkin hanya 1 atau 2 orang, itu dia, di-compare dengan banyak orang. Jadi yang akan masuk, saudara, ini bukan mau bilang, oh, walaupun gereja sudah murtad, Tuhan akan pimpin gerejanya semua masuk. Enggak. Di bangsa Israel yang berdosa, yang berontak, Tuhan hukum sama di kita. Enggak mungkin Tuhan biarkan orang yang suka berontak masuk di surga, enggak kan? Tapi yang akan masuk itu adalah orang-orang yang betul-betul memelihara hukum Tuhan dan mempunyai the faith of Jesus, iman dari Tuhan Yesus. The remnant, 144.000 yang mempunyai karakter Bapa di mereka punya forehead. Tandanya adalah Sabat. Itu dia ya. Jadi ini dia punya pelajaran, karena ini dikasih karena kita belajar Revelation 18 kan? Dan Revelation 18 kita sudah belajar yang mana itu tidak tergenapi di 9/11, makanya pelajaran ini ada, right? Untuk membuktikan ini adalah saksi kedua yang mana di Revelation 18 tidak ada another coming out, dan kita lihat cerita-cerita dari Musa, dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai wheat and tares. Sudah banyak sekali witness, percakapan Lida Scott dengan Willie White, statement Ellen White kepada General Conference di 1913, udah banyak dia punya witness yang mana Tuhan akan continue to lead. Walaupun seakan-akan kelihatannya, aduh gereja ini memang sudah sama dengan dunia, banyak apostasy, tapi God is in control. Masih ada umat-umatnya di dalam yang dia masih bekerja, yang membentuk umat-umatnya 144.000, itu Tuhan kita ya. Itu yang kita lagi pelajari saat ini. Dan saya mau kasih bukti lagi yang lain sebelum kita pergi ke kutipan cerita mengenai Joshua dengan Caleb. Oke? Dan kita akan coba minta untuk kita baca sama-sama. Nah, tapi saya sudah pernah kasih ini. Kita mau review lagi ini sedikit karena ini adalah another witness yang mana tidak ada another coming out kan, nggak ada full apostasy. Yes, there is apostasy, ingat itu ya. Betul ada apostasy, ada kemurtadan, tapi nggak bisa sampai full, sampai ada another coming out. Seperti itu. Dan another coming out-nya itu yang kita lihat itu kan, itu Revelation 18, waktu Tuhan cleanse the church, itu yang baru another coming out. Karena di first cleansing, coming out. Second cleansing, coming out. Right? Tapi sebelum cleanse the church, itu nggak akan ada another coming out. Itu dia punya prinsip. Dan sebelum cup is full, Tuhan masih menggunakan, itu prinsipnya ya, secara individu atau secara bangsa. Pas cup is full, sudah Tuhan nggak bisa gunakan lagi. Sebelum cup is full, Tuhan masih bekerja sama mereka. Dan itu sudah Tuhan sudah kasih perumpamaannya di pelajaran wheat and tares. Dibilang di situ bahwa biarkanlah lalang dan gandum tumbuh bersama-sama sampai harvest. Dan kita tahu harvest itu kan masa penuaian bahasa Indonesia. Dan masa penuaian itu adalah akhir dari masa probationary time atau tutup pintu. Itu kita sudah tahu ya. Jadi kalian lihat kalau Tuhan memberikan sesuatu terang kepada kita, Tuhan akan berikan witness upon witness upon witness, karena berdasarkan 2-3 saksi itu harus ada 2 atau 3 saksi baru bisa di-establish. Ini sudah banyak sekali saksi-saksi yang mana Tuhan masih bekerja sampai ada batas waktunya. Itulah Tuhan kita, dia ada waktunya kepada individu, kepada organisasi. Makanya di dalam gereja itu tidak ada pemisahan lalang dan gandum sampai akhir dari masa probation. Ini kan yang jadi ini adalah another witness yang mana
di dalam gereja itu ada lalang dan gandum, dan kalau kita lihat kebanyakan lalang, tetapi nggak bisa dipisahkan sampai akhir dari probation, waktu probation. Inilah ya another witness. Jadi saya hanya memberikan another witness yang kita sudah belajar pada waktu Bible study kemarin. Nah, kita lihat di sini, kita akan mau kasih lagi satu witness, oke, yang menceritakan dua witness sebelum kita baca yang Ellen White punya aplikasi di zaman kita. Jadi kita tahu bahwa lalang dan gandum harus tumbuh di dalam ladang, oke, field bahasa Inggrisnya. Dan field itu atau ladang itu adalah, ini ya saya mau kasih, ini untuk another witness yang mana nggak ada another coming out. Ladang kata Kristus adalah dunia. Tapi kita harus memahami ini sebagai gereja Kristus di dunia. Oke. Jadi ingat ya, ladang itu gereja Kristus di dunia. Nah, kita harus cari tahu siapa sih gereja Kristus di dunia ini. Oke. Nah, tapi kita lanjutkan dulu ini ya. Dia bilang, perumpamaan ini adalah deskripsi tentang apa yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan keselamatannya untuk manusia. Dan pekerjaan ini diselesaikan melalui gereja, right? Terus dia bilang, benar Roh Kudus telah pergi ke seluruh dunia, di mana-mana Roh Kudus menggerakkan hati manusia. Tetapi di dalam gereja kita harus bertumbuh dan matang untuk dikumpulkan Tuhan. Itu lihat ya, jadi kita harus ada di ladang, bertumbuh dan matang. Sampai matang, kan matang itu akhir dari probation ya, masa probation untuk masing-masing kita. Nah, itu dia yang kita kasih untuk another witness lagi. Right? Nah, sekarang kita harus lihat ini gereja Tuhan di dunia ini, siapa gereja Tuhan di dunia? Oke, ini dia ya. Dan apakah kita lihat ya, kan bilang kita gambar ini ya. Kan ini field kan, gereja kan? Gereja, ini gereja toh. Terus sampai the end of probation, ini close of probation di sini. Nah, kita lihat apakah Tuhan akan terus menuntun gereja sini, kan ini gereja atau ini kan dia bilang tadi gereja Tuhan. Well, kita akan tulis Seventh-day Adventist Church karena di bawahnya akan bilang begitu. Dan ini Seventh-day Adventist Church ini kan Laodikia ya, Laodikia. Oke. Tapi apakah dalam kondisi ini Tuhan akan tuntun sampai di end di sini? So far kita belajar yes. Mari kita lihat kutipan yang berikut. Untuk hanya mau menambahkan another witness, karena lebih banyak witness lebih yakin ya. Kalau saya sendiri lebih banyak saya lihat witness, wah saya sendiri lebih yakin akan apa yang kita pelajari. Oke, di sini ya. Kan dia bilang field itu gereja Tuhan di dunia. Nah, kita lihat di sini. Saya diinstruksikan untuk berkata kepada umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Jadi ini ya, ini Tuhan berkata kepada umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Apa yang dia bilang? Tuhan telah memanggil kita sebagai umat untuk menjadi harta yang istimewa baginya, bagi dirinya. Dia telah menetapkan bahwa gerejanya di bumi. Oke, jadi waktu Tuhan bilang gerejanya di bumi ini, dia lagi berbicara mengenai Seventh-day Adventist Church. Iya kan? Karena dia bilang ladang itu adalah gereja Kristus di dunia. Dan dia bilang, He appointed that His church on earth. Jadi gerejanya di dunia ini, yaitu Seventh-day Adventist Church di atas sudah dibilang, akan, look at this one ya, perhatikan karena ini ada witness after witness yang mana Tuhan akan guide orang-orang umat-umat gereja Seventh-day Adventist Church. Kita lihat, dia telah menetapkan bahwa gerejanya, which is Seventh-day Adventist Church di atas, di bumi, akan berdiri dengan sempurna, bersatu dalam roh dan nasihat Tuhan semesta alam, sampai akhir zaman. Lihat bahasa Inggris dulu. He has appointed that his church, Seventh-day Adventist Church, on earth, di dunia ini, shall stand perfectly united, berdiri sempurna,
in the spirit and the counsel of the Lord of hosts to the end of time. Sama kan di atas ini, mana ya tadi? Yang Review and Herald July 12, 1913. Tuhan akan pimpin His people and that He will continue to be with them even to the end. Tuhan akan pimpin terus sampai the end. Kalau di sini, the Lord of hosts, He has appointed that His church on earth, gerejanya di bumi, akan berdiri dengan sempurna dalam roh dan nasihat Tuhan to the end of time. Sama kan? Tuhan akan menetapkan gerejanya, akan perfectly united dalam roh dan counsels of the Lord sampai the end of time. Kutipan Ellen White sebelumnya tadi kita baca, dia akan guide his people even to the end. Sama, even to the end, even to the end. Dan kalian lihat di sini dikasih tahun 1908. Kalau di sini 1913. Jadi kalian lihat itu di akhir-akhir penghujung kehidupan Tuhan Yesus. Dia kasih itu ya, yang mana Tuhan akan menuntun kita. Tapi ingat, yang masuk surga bukan orang berdosa. Itu yang saya mau tekankan. Jangan orang yang dengar, wah ini udah babesarinya bahwa semua Advent akan masuk surga. Enggak, saudara-saudara, no. Malah yang masuk surga hanya sedikit, hanya remnant dari gereja Advent. Oke? Nah, kita lihat di sini, itu adalah yang kita mau kasih kepada kita semua, yang mana Tuhan akan menuntun Gereja Masih Advent hari ke-7, Seventh-day Adventist Church. Oke? Dan dan witness yang terakhir yang saya mau kasih kepada kalian itu, nanti ini juga akan ada, dia punya aplikasi waktu kita belajar mengenai Joshua and Caleb. Tapi saya tidak akan mau baca ini, saya akan sudah kita kasih baca Joshua and Caleb. Tapi ini dia punya another witness ya, yang mana masih ingat Ellen White mendapat penglihatan, the first vision, ya kan? Jadi dia punya first vision itu, dibilang di sini bahwa ini another witness ya, saya nggak akan mau baca semua, hanya ambil poin-poinnya, karena kalian sudah tahu ini penglihatan, baru nanti kita akan baca kutipan yang melanjutkan waktu mereka memasuk tanah Kanaan. Diulang di sini, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan perjalanan Advent people, ke the Holy City, Jadi pada waktu ini the first vision ya. Nah, jadi ini dia bilang ada SDA, Jadi Tuhan kasih vision, penglihatan kepada Ellen White. Ini dia punya first vision. Dia menunjukkan perjalanan Advent sampai menuju ke mana? New Jerusalem, Holy City ya. Kita lihat. Nah, mari kita lihat apakah dalam perjalanan itu ada another coming out, atau Tuhan akan menuntun umat-umatnya sampai masuk di New Jerusalem. Karena ini adalah penglihatan dari Ellen White pertama kali ya, yang Tuhan tunjukkan kepada Ellen White. Jadi dia bilang bahwa Tuhan akan kasih, it may be my duty, inilah tugas saya untuk memberikan kamu short sketch atau dia punya gambaran yang pendek, apa yang Tuhan telah tunjukkan kepada saya. Ya kan? Jadi Tuhan telah tunjukkan kepada Ellen White perjalanan Advent menuju ke Holy City. Saya nggak mau baca di bawah karena itu ada aplikasinya nanti pas kita belajar waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kita mau skip ya. Coba kalian lihat ya. Jadi waktu Ellen White lihat vision, kalian tahu kan dia mau lihat Advent tapi nggak bisa lihat di bumi, harus lihat ke atas. Mereka punya perjalanan. Jadi ini on this path, Advent people were traveling to the city which was the farther end of path. Jadi ini perjalanan Advent people, people as a group untuk menuju ke the city or New Jerusalem yang kelihatannya sangat jauh. Terus dia bilang di sini,
mereka mempunyai terang yang besar di belakang mereka untuk memulai perjalanan mereka. Dan angel bilang itu adalah midnight cry. Kita sudah tahu kan midnight cry. Babylon is fallen, come out. Jadi ini orang-orang Advent keluar dari gereja-gereja Protestan. Dan itu adalah terang yang menyinari perjalanan Seventh-day Adventist Church menuju ke Jerusalem. Dan dia bilang di sini, terang itu bersinar sepanjang jalan dan memberikan terang kepada kaki mereka supaya mereka tidak apa? Tidak apa, Li? Tidak apa? Ada yang mau? Jatuh. Terantuk atau waduh. Wow. Jadi itu terang itu berjalan sepanjang kaki sampai supaya nggak ada yang jatuh. But we know akan ada yang jatuh, ada yang tidak jatuh. Tapi ini terangnya continue menyinari perjalanan mereka. Terus lihat ya, kalau ini dia punya kunci dan kita sudah tahu ini kunci righteousness by faith. Oke. Kalau mereka tetap memandang kepada Yesus yang di depan mereka, menuntun mereka to the city, they were safe. Waduh, ini dia. Jadi perjalanan Advent people akan tiba di to the city as long as mereka keep their eyes fixed on Jesus. Saudara, ini kata ini saudara, ini kata-kata ini ya, tunggu kita mau kasih underline ini. Ini salvation, man. Ini salvation. Ini berarti kalau mereka tidak memandang Tuhan Yesus, mempelajari karakternya, mempunyai karakter Tuhan Yesus, mereka nggak akan sampai ke situ, saudara-saudara. Tetapi ini terang menerangi perjalanan umat-umat Advent. Yang Ellen White bilang, lihat Tuhan Yesus itu kuncinya. Kalau kamu lihat Tuhan Yesus, kamu akan masuk safe sampai di New Jerusalem. Dan kita tahu ya bahwa ada orang yang sudah kecapean dan bilang, aduh itu masih jauh perjalanannya. Dan ingat, Tuhan Yesus angkat dia punya tangan kanan, right? Dan di tangan kanannya dia encourage mereka, memberi semangat kepada mereka dengan tangan kanannya. Dan dia punya his arm, keluar terang yang kasih-kasih gini ya, melambai-lambai kepada orang-orang Advent. Dan mereka bilang, haleluya. Dan kita tahu tangan kanan ini right hand represent medical missionary. Dan kalian tahu juga right hand di Alkitab represent righteousness of Christ. Ini dia ya yang membuat umat-umat Tuhan tetap berjalan. Mereka memandang Tuhan Yesus sampai mereka yang memandang Tuhan Yesus yang masuk. Tetapi ada orang-orang yang tidak yang menolak terang midnight cry dan bilang, oh Tuhan nggak pimpin mereka. Nah orang-orang inilah yang apa? Yang terangnya tidak, the light behind terangnya mereka itu padam dan mereka itu berada dalam kegelapan yang sempurna dan mereka itu jatuh dan hilang pandangan terhadap Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ini dia ya. Jadi kita lihat di sini bahwa, oke, di dalam vision, the first vision of Ellen White, dia kasih tunjuk ini kan midnight cry. Midnight cry ya. Ini midnight cry ini yang menerangi umat-umat Tuhan sampai masuk di Yerusalem. Dan ini, Advent ini ada lalang dengan gandum. Dan of course ini lalang ini yang tidak memandang Tuhan Yesus sampai mereka jatuh. Ini yang gandum ini yang terus memandang Tuhan Yesus, dia punya righteousness, oke, mempunyai karakter Tuhan Yesus. Mereka yang make it to the end. Kayak gini. Jadi tidak ada di dalam vision Ellen White itu, in the middle, di tengah-tengah perjalanan mereka itu, oh karena sudah ada yang jatuh, makanya harus keluar. Enggak, Tuhan tetap tuntun sampai masuk di Jerusalem orang-orang yang fix their eyes on Jesus. Itu dia ya. Karena kalau ada dalam perjalanan itu apostasy dan Tuhan bilang dalam perjalanan ini ada kejadian-kejadian ini
Dan kalau kamu lihat kejadian ini harus keluar. Aduh, mau kemana kita? Mana gila, mana kita datangnya kamar apa no? Mana kamar mana? Oke, sorry ya. Jadi tidak ada di dalam di dalam field itu, di dalam gereja itu, yang mana ada apostasy come into full dalam penglihatan Ellen White, yang mana itu kalau kalian lihat itu Tuhan sudah nggak akan pimpin lagi gereja itu, kalian harus keluar, dan dengan keluar itu, dengan jalan keluar itu, kalian akan sampai di Yerusalem. Tetapi yang akan sampai di New Jerusalem itu adalah orang-orang yang fix their eyes on Jesus, yang tetap memandang matanya kepada Tuhan Yesus. Itu dia kuncinya, saudara. Jadi inilah dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai wheat and tares, penglihatan Ellen White, dia punya first vision terhadap perjalanan orang Advent, percakapan Lida Scott dengan Willie White, perkataan Ellen White di General Conference 1913, perkataan Ellen White yang mana dia kasih mengenai lalang dan gandum itu semua witness upon witness upon witness, statement upon statement, yang kita bisa kasih kepada saudara-saudara bahwa Tuhan akan tuntun saudara-saudara, oke? Orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan Yesus, yang tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka dengan dia punya tangan kanan, oke, medical missionary, dan juga dia punya the righteousness of Christ, dan yang terus memandang Tuhan Yesus, itulah yang akan masuk di New Jerusalem, the holy city. Oke? Kalau ada in the middle sesuatu yang Tuhan bilang harus keluar, dia akan kasih melalui perumpamaan, dia akan kasih melalui vision, dia akan kasih melalui whatever lah supaya kita bisa tahu dan mana, oke, ternyata ini tanda-tanda bahwa saudara dan saya harus coming out. Tetapi kalau kita tahu karakter Tuhan Yesus, dia masih gunakan individu, bangsa atau SDA kan, nation kan, untuk kalau cup belum full, nggak akan ada another coming out. When cup is full, then you have to come out. Oke, itu adalah karakter Tuhan Yesus yang kita harus lihat dalam pelajaran ini. Oke, jadi itu adalah saya punya review. Di sini hanya untuk memberikan kepada kita semua witness upon witness yang mana Tuhan akan lead umat-umatnya. Oke, sampai di sini, apakah kalian ada komen sehubungan dengan pelajaran ini ya? Kalau kalian mau tanya pertanyaan-pertanyaan lain, kita nggak bisa kita nggak akan bisa jawab karena mungkin pertanyaan itu sudah ada di another Bible study. Tapi hanya dengan komen atau pertanyaan yang kita sudah bahas sampai detik ini. Ada kira-kira atau tambahan? Dari Lali, Kak Opin, Kak Sus, ada Ona, ada Anda, Kak Roy. Yeah, can you go? Hello, can you hear me? Yeah. Yeah, can you go back? Kembali ke visionnya Ellen White yang pertama itu. Ini. This one? I think the other paragraph. This one? Yeah. Towards the end. Yeah. It says that. This is the application that I want to give after we read the canon. But go ahead, Sam. Go ahead. No, not this one. Yang others have rashly. Ini di bawah. Other has rashly denied the. Yeah. Yeah. The others have rashly denied the light behind them, so that and said that God has not left them so far. Jadi the way I see it is orang-orang yang bilang, oh gereja Advent, ini kan Nyonya White bicara as a whole tentang the Advent movement, the Advent experience. So others have said that God is not leading them so far. Jadi jadi sudah Tuhan sudah tidak meng-lead. Iya, betul. I see. Berarti sama dengan the way I take it, orang-orang yang sudah keluar dari
dari Advent ya. Advent Soalnya movement. mereka bilang Tuhan sudah tidak meng-lead lagi Advent movement lagi. Sampai oke. I see. Then the light terang mereka lah yang padam. Dan mereka jatuh di perfect darkness. Oke. Jadi that's all I want to point out. Oh, oke. Thank you. Oke. Ya. Thank you ya untuk tambahannya. Ya, jadi yang Dino bilang itu bahwa orang-orang lain dengan kasar menolak terang yang sudah menuntun mereka, yaitu Midnight Cry, dan bilang bahwa Tuhan tidak menuntun mereka sampai sekarang ini. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya Tuhan kalau misalnya Tuhan nggak tuntun, berarti Tuhan sudah selesai dengan mereka, Tuhan nggak akan tuntun, dan udah enough gitu loh sampai di saat itu ya. Jadi mereka menolak itu terang Midnight Cry, yang mana terang itu akan menuntun sampai masuk ke New Jerusalem atau Holy City. Tapi orang-orang yang deny, tolak itu terang, bilang Tuhan nggak tuntun mereka sampai saat ini. It was not God that had led them so far. Kayak bangsa Israel bilang, mari kita bikin golden calf, dan bilang, inilah yang menuntun kita so far, bukan Tuhan yang menuntun kita. Ceritanya hampir sama ya, tapi prinsipnya it is the same, yang mana kita meragukan akan tuntunan Tuhan kepada kita sampai saat ini, karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan promise akan tuntun sampai the end. The same experience, Tuhan sudah panggil kita Seventh-day Adventist dengan janji akan menuntun kita masuk. Seperti itu. Thank you. Ada lagi? Oke. Kalau tidak, saya akan mau kembali ke dia punya Bible study yang kita lagi belajar mengenai waktu Caleb dengan Joshua untuk mau masuk tanah Kanaan, tapi mereka harus mengintai dulu, dan mereka harus membawa kabar kepada bangsa Israel, dan mana waktu mereka bawa kabar bahwa kita akan bisa masuk ke tanah Kanaan, God was able, Tuhan akan menyanggupkan kita untuk masuk, tetapi orang-orang Israel mau lempar mereka dengan batu. Waktu itu bangsa Israel mau lempar dengan batu, Ellen White bilang di saat itulah Tuhan bertindak. Dan Tuhan bilang bahwa dia bilang kepada Musa bahwa saya akan membinasakan bangsa Israel ini, dan dari kamulah, saya akan membuat gereja yang baru, karena yang keluar dari Mesir di wilderness itu kan the church in the wilderness. Jadi the church in the wilderness, gereja di wilderness itu saya akan hapus, saya nggak mau pakai lagi mereka, harus ada another church yang akan Tuhan pakai untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, di saat itulah Musa bilang, ternyata Musa itu diuji, diuji sama Tuhan. Dan dia bilang, harus forsake Israel, tinggalkan Israel, come out from among them, dan meninggalkan mereka dalam pemberontakan dan dosa. No, never. Dia Musa bilang, keluar dari gereja di wilderness, tinggalkan mereka dalam pemberontakan dan dosa. Enggak sama sekali. Itu ya yang Musa bilang kepada Tuhan. Jadi itu yang kita sudah belajar waktu lalu, dan dibilang di sini Musa berdoa kepada Tuhan, kan dia bilang kan kepada Tuhan, bagaimana kalau kamu mau hapuskan gereja ini, orang-orang Mesir mau bilang apa? Oh, ini Tuhan yang bawa mereka keluar. Terus dia bilang di sini ya, saya kasih yang warna merah. Dorang mau bicara apa? Karena Tuhan tidak dapat membawa orang-orang ini ke tanah yang dia tujukan kepada mereka. Oleh karena itu dia telah membunuh mereka di padang gurun. Iya kan di sini, because the Lord was not able to bring these people into the land. Jadi kalau Tuhan harus binasakan gerejanya atau hapus gerejanya, itu sama dengan Tuhan ini kayak gini ya. Kalau Tuhan hapuskan gerejanya di sini, dia hapus ya, kita kasih warna merah di sini, itu berarti
Tuhan nggak sanggup bawa kita ke New Jerusalem. Itu kan, kalau mereka di Jerusalem, kalau kita bawa di New Jerusalem. As a nation, ini as a nation. Right? Karena Tuhan pilih SDA dari sini keluar, bangsa Israel dari Mesir keluar, sama. Dia punya line upon line sama. Kalau di tengah-tengah itu Tuhan hapuskan gerejanya, itu artinya apa? Tuhan nggak sanggup bawa gerejanya as a nation masuk di New Jerusalem. But ingat, yang kita selalu bilang ini orang yang masuk, yang kalau di zaman kita, yang sudah tidak ada dosa, oke? Yang sudah punya righteousness of Christ. Tidak semua saudara-saudara yang akan masuk, oke? Ingat, saya ulang-ulang, jadi jangan kalian salah mengerti bahwa, oh ini Bible study, biar berdosa-berdosa akan masuk. No, it's not like that. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya bahwa secara nation Tuhan akan pimpin dan orang-orang yang setialah yang akan masuk. Sama seperti bangsa Israel. Itu yang kita baca ya, yang kita bahas waktu lalu. Dan dia bilang, Musa minta Tuhan untuk ampuni bangsa ini. Dan dia bilang, sebagaimana Tuhan mengampuni orang-orang ini dari Mesir sampai sekarang. Waduh. Dari Mesir mereka berontak, sama persis dengan perjalanan Advent. Berontak, menggerutu, murtad, error, semua. Dan dia bilang di sini, sampai dia telah mencobai 10 kali. Bangsa Israel, bayangkan dalam perjalanan ini, sudah 10 kali dia coba Tuhan. 10 times, bayangkan. Tapi dia bilang orang yang keluar dari Mesir, yang memberontak dari Mesir ini, mereka tidak akan ada satupun yang akan melihat tanah Kanaan selain Joshua dan Caleb. Tuhan akan mereka harus kembali ke wilderness. Mereka harus kembali ke wilderness, mereka mati, dan anak-anak mereka lah yang masuk as a nation, masuk kepada di Jerusalem ya. Nah sekarang itu kita punya pembahasan waktu lalu. Sekarang kita baca dia punya aplikasi. Ini aplikasi di saat kita, oke? Okay? Let's read the application di saat kita. Apa aplikasinya di saat kita? Oke, Lali bisa baca, Li, supaya kita bisa cepat. Karena kita hanya bisa punya waktu palinglah 30 menit. Jadi mungkin 20 menit kita udah stop. Oke, silakan kalau Lali available. Oke, bisa dengar ya? Bisa. Ini Tandai seluruh arti. Ya. Oke, go ahead. Halo? Oh, ya. Ya, go ahead. Tandai seluruh arti bab ini dan pelajari pelajaran yang disampaikan kepada Israel modern. Hal-hal ini dituliskan sebagai contoh kita atau terulang kembali ya, kepada siapa akhir dunia akan datang. Oke, stop dulu, Li. Ya. Jadi ini Numbers 14, oke? Ini bab yang mana bangsa Israel mau masuk, terus Yosua dengan Caleb mau dilempar dengan batu. Itu yang kita sudah pelajari, karena kita waktu lalu saya stop ya, udah nggak sempat selesai. Jadi Ellen White bilang apa? Tandai ini, bab ini, pelajari pelajaran yang akan disampaikan kepada Israel modern, dan dia bilang, hal-hal ini ditulis for our ensamples. Sekarang saya mau tanya, apa beda example dengan ensample? Ada yang tahu? Lali bisa jawab? Karena ini ensample, bukan example. Apa Kalau example, ya mirip-mirip sih dia punya perkataan, tapi example contoh. Kalau ensample sama sekali dengan apa yang... itu dia ya. Jadi kalau example itu bisa kasih contoh, ya saya kasih contoh lah, misalnya let's say, kalau misalnya mau pilih suami atau istri, harus pilih yang seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau saya pilih itu, saya akan pilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidupnya akan bahagia, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan whatever. Itu example dari saya kasih kepada orang lain. But example, apa yang Israel modern, perjalanan keluar dari Mesir sampai tiba Kanaan, itu persis sama dengan Israel modern, Seventh-day Adventist. Kita ulang kembali sejarah mereka. Seperti itu ya.
These things are written for our example upon whom the ends of the world are come. Kepada siapa akhir dunia. Jadi ini untuk saudara dan saya, kita mengulangi perjalanan bangsa Israel atau history ancient Israel, Israel kuno. Continue, Li. Kita melihat ketidakpercayaan dan perlawanan yang kuat dari mereka yang memiliki terang yang besar. Dan meskipun bukti telah ditumpuk di atas bukti atau bertumpuk-tumpuk ya, mereka tetap melawan dan keras kepala. Sama, Li, Tuhan sama telah dengan mengirimkan sama, ini kan sama. kan mereka sama kan? Iya kan? Jadi selain keras kepala ya, suka berontak ya sama. Jadi kalau kalian lihat bangsa Israel, jangan marah kepada mereka karena saudara dan saya sama seperti mereka. Oke? Terus continue. Tuhan telah mengirimkan pekabaran peringatan. Tunggu, Li. Nah, ini dia punya aplikasi, oke? Ini dia punya aplikasi yang kepada modern Israel. Oke, ulang, Li. Tuhan telah mengirimkan pekabaran peringatan dan permohonan pekabaran teguran, dan itu tidak sia-sia ya, not in vain. Itu akan berhasil. Itu akan berhasil. Oke, terus? Tetapi kita tidak pernah mendapat pekabaran bahwa Tuhan tidak mengatur atau disorganize gereja. Oke. Tidak pernah. Stop situ ya. Stop dulu. Mungkin kalau kita lihat bahasa Inggris akan lebih kena. Jadi, waktu kita lihat orang bangsa Israel kuno dengan kita sama, tapi kita lihat Tuhan akan mengirim peringatan, teguran. Sama kan waktu lalu kita belajar pekabaran kepada Laodikia, Tuhan akan tegur, dan itu akan berhasil, dan itu dibilang itu enggak in vain, tidak sia-sia, berarti itu berhasil. Oke? Tegurannya itu berhasil. Walaupun Israel modern yang masuk itu hanya remnant, tapi tegurannya itu berhasil. Right? Nah, terus ini aplikasinya ya. Tapi kita, we have never had pekabaran yang Tuhan akan disorganize the church. Jadi, tetapi kita nggak ada pekabaran yang mana Tuhan akan disorganize atau udah nggak ada lagi lah organisasi seperti itu. Dan kita lihat bahwa bangsa Israel keras kepala. Ini kan ketidakpercayaan, sudah kasih bukti, nggak mau dengar. Bangsa Israel modern begitu, sudah bukti tetap keras kepala. Tetapi bukan berarti karena mereka keras kepala dan mereka Laodikia dan mereka apalah kondisinya kalian bisa taruh, bukan berarti dengan keadaan itu Tuhan akan disorganize church. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Jadi organisasi itu adalah Tuhan yang bentuk. Oke, Tuhan yang bentuk. Walaupun di dalam organisasi atau di dalam gereja itu ada wheat, ada tares, ada lalang gandum, orang keras kepala, orang error, semua kalian bisa itu, tetapi nggak ada pekabaran yang mana Tuhan akan disorganisasi atau tidak akan mengatur ya bahasa Indonesia, tapi sebenarnya disorganize gereja. Nah, terus baca terus ya, Li. Karena itu, kita tidak pernah memiliki nubuatan tentang Babylon itu ditujukan pada gereja Masih Advent hari ke-7. Atau diberitahu bahwa seruan nyaring terdiri dari memanggil umat Allah untuk keluar darinya. Karena ini bukanlah rencana Tuhan tentang Israel. Oke. Stop sampai situ. Oke. Stop sampai situ dulu, Li. Nah, kalau kalian lihat tahunnya, ini kan tahun 1893, ya kan? Dan ini aplikasinya tentang orang-orang yang bilang Advent Babylon dan harus keluar. Jadi Ellen White kasih aplikasinya itu kepada cerita mengenai Musa diaplikasikan di tahun 1893. Oke? Tetapi saudara-saudara ingat ya, karena ini kita baru mulai, orang akan belajar satu hal. Satu hal ini adalah gini. Dia bilang, kita tidak ada message yang mana, we have never had, kita tidak pernah punya
prophecy, nubuatan, sehubungan dengan Babylon yang di-apply to Seventh-day Adventist Church. Jadi, perhatikan ya ini kata-kata. Nggak ada nubuatan sehubungan dengan Babylon yang diaplikasikan kepada Seventh-day Adventist Church. Apa artinya? Berarti saudara-saudara, kayak gini. Ada beberapa step yang akan kita belajar. 1, kita harus belajar itu Babylon di dalam prophecy mengenai Babylon. Di mana itu? Oh, kita tahu itu di Wahyu kan, yang mengenai Babylon, terus Babylon is fallen dan harus come out, atau mengenai Babylon yang ada di buku Wahyu. Saudara dan saya harus pelajari itu, dan kita lihat apakah itu di-apply kepada Seventh-day Adventist Church. Right? Dan nanti saudara dan saya akan bahas sama-sama kutipan di April 21, 1903, yang mana terdapat di Testimony Volume 8, yang Tuhan bilang, Faithful City sudah menjadi harlot. Oke, kalian akan lihat di situ, yang mana kita akan kasih ya. Jadi ini pekabarannya udah akan menjadi seru, karena kita harus lihat secara Babylon, secara prophecy, dan apakah itu di-apply kepada Advent. Dan juga kita akan bahas mengenai Faithful City become harlot. Dia punya tahun-tahunnya. Dan saya akan kasih tahun-tahun yang lain yang Ellen White bilang, Faithful City become harlot, yang ditujukan kepada Seventh-day Adventist. Oke? Jadi, kalau kalian mau tahu, itu kutipan yang bilang, Faithful City become harlot, atau kota yang faithful itu sudah jadi pelacur. Dan itu kan kutipan yang digunakan untuk kita semua tahu di masa lampau bahwa, oh ini kan Advent sudah jadi harlot kan, sudah Babylon. Saudara, itu kutipan Faithful City become harlot bukan hanya di tahun 1903, oke? Kalau kalian cari, di tahun ada beberapa kutipan yang Ellen White tujukan, oke? Dia kasih warning. Jadi itu nanti kita akan bahas dan kita lihat tahun-tahunnya, oke? Dan kalian akan decide apakah itu betul-betul Babylon atau enggak. Just wait for the study ya. Just wait for the study. Jadi sudah ada itu saya sudah ada kutipannya dan saya sudah lihat dan kita bilang wow. Memang kalau orang mau Ellen White bilang kalau memang kita punya orang berpikir untuk menghancurkan gereja, oke, untuk mau tear apart, istilahnya untuk mau kasih hancur gereja, mereka akan gunakan anything, kutipan apapun untuk membuktikan mereka punya doktrin yang mana Advent sudah Babylon dan harus keluar. Padahal kalau kita memang belajar sungguh-sungguh ya mau cari kebenaran, kita jangan hanya pakai satu kutipan itu, lihat juga kutipan yang lain. Bandingkan, kalau memang 1893 Tuhan bilang bukan Babylon, apakah itu masih berlaku sampai di end? Karena ini kutipan yang Ellen White kasih ini tentang perjalanan bangsa Israel. Dan kita juga mengulang. Dan kalau kita pikir secara logika, kalau misalnya Tuhan memimpin bangsa Israel as a nation masuk di New Jerusalem, bukankah Tuhan juga akan melakukan hal yang sama? Karena kita itu ensample, mengulang kembali cerita mereka. Seperti itu ya. Dan kalau kita tahu karakter Tuhan yang mana kalau belum full, belum bisa, tidak ada another coming out. Jadi kalau kita lihat, apakah di dalam sejarah bangsa Israel itu ada cup is full dan harus keluar sebelum masuk ke tanah Kanaan? Dan itu juga adalah pengalaman kita. Makanya di tahun 1893 dia bilang tidak ada nubuatan mengenai Babylon yang diaplikasikan kepada gereja Masih Advent hari ke-7 sampai harus keluar. Makanya Tuhan kasih cerita dari Musa mau keluar Israel. Kasih biar mereka dalam pemberontakan dan dosa. Tidak, karena ini bukan rencana Tuhan. Ini kan di sini, karena ini bukan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan mau bawa Israel
masuk di tanah Kanaan. Itu dia ya. Oke, continue Li. Habis dia punya kutipan dari cerita ini, aplikasinya kita akan stop di sini ya. Go ahead Li. Dalam contoh Musa sewaktu Untuk waktu memohon kepada dalam contoh Musa waktu memohon kepada anak-anak Israel melambangkan posisi yang harus kita ambil sehubungan dengan umat Allah. Betapapun salah atau cacatnya mereka. Oke. Dengan Sampai situ Li. Apakah Musa kasih contoh kepada kita Li? Iya. Apa contoh yang Musa kasih contoh? Halo? Saya dengar? Iya. Apa contoh ya, Musa berikan kepada kita yang sehubungan dengan bagaimana kita harus menghadapi orang-orang seperti bangsa Israel? Apa itu? Apa contoh Musa? Apakah dia mohon kepada Tuhan walaupun ada salah atau cacat, defect of character, error dari bangsa itu, dia tetap memohon kepada Tuhan untuk keselamatan mereka. Jadi contoh Musa itu dia pleading, memohon. Seperti Daniel, Musa. Kita lihat orang-orang nabi-nabi di bangsa Israel dulu ya. Bangsa Israel kan selalu kita lihat posisi ini. Kalau kalian baca buku Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, kayak mau baca itu kayak sakit kepala kalau mau baca mengenai apostasy Israel. Tapi nabi-nabi yang Tuhan kirim, Yesaya, Yeremia, itu semua mereka memberikan teguran kepada bangsa Israel. Di zaman kita tulisan Ellen White, Alkitab Roh Nubuat. Tetapi dari semua contoh-contoh dari Musa, Ellen White, Yesaya, semua mereka bersama-sama dengan Israel kasih teguran. Seperti itu ya. Jadi melambangkan posisi yang harus kita ambil, saudara-saudara. Ini kan posisi yang harus kita ambil sehubungan dengan umat Tuhan. Walaupun mereka salah, lemah, cacat, itulah contoh yang Musa berikan yang harus kita ambil. Oke? Nah, terus Li. Dengan pedang ya, pedang kebenaran yang perkasa. Tuhan telah mengeluarkan suatu umat dari dunia. Umat dari tambang dunia. Sebagaimana dia membawa keluar dari Mesir, suatu umat untuk menanti perintah-perintahnya, dan di setiap langkah ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa dia menuntun mereka di jalan-jalan kebenaran dan keadilan. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa bangsa Israel sama dengan bangsa Israel kuno sama dengan kita. Sebagaimana kita dengan cleaver of truth, pedang kebenaran, Tuhan mengeluarkan kita dari tambang dunia, dari kegelapan. Bangsa Mesir juga sama. Kenapa? Supaya bangsa Mesir bisa memelihara hari Sabat menurut perintah-perintahnya, ya kan? Dan di belakang sini Tuhan menunjukkan setiap langkah sama dengan di bangsa Advent, penglihatan Ellen White, dia kasih terang di dalam setiap langkah, di dalam perjalanan mereka sama. Setiap langkah dia menunjukkan kepada mereka dan menuntun jalan kebenaran, keadilan. Kalau bahasa Inggris lebih bagus ya. Dia akan tuntun in the paths of truth and righteousness. Kebenaran, righteousness. Tuhan akan tuntun saudara-saudara. Jadi itu perjalanan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan akan tuntun. Kita juga Tuhan akan tuntun. Dia akan kasih teguran dan dia lihat kondisi kita, dia akan tegur sama seperti orang tua, tegur anaknya. Dan sama seperti Musa memohon bangsa Israel, itulah posisi yang harus kita ambil sehubungan dengan umat-umat Tuhan. Jadi kita di situ untuk apa? Untuk menegur mereka, memohon mereka, untuk memberikan amaran kepada mereka. Karena kalau kita tidak kasih amaran, Yehezkiel 3 atau 3:3 bisa berlaku. Darah mereka akan tertumpah. Itulah kita belajar sekarang dengan tujuan untuk membantu umat-umat Tuhan yang dalam apostasy, pemberontakan, dan segala macam dalam kesalahan, kelemahan, atau cacat mereka. Itulah posisi yang kita harus ambil sebagai umat-umat Tuhan ya, yang sudah ditujukan dari Musa. Continue, Li.
Ia telah mengeringkan terangnya dan nasihatnya, menginstruksikan mereka untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, menyediakan sanitarium dan penerbitan, dan keberhasilan telah diikuti dalam pelaksanaan rencana ini. Oke, jadi waktu bangsa Israel modern ya atau Advent keluar, Tuhan sudah kasih ada lembaga pendidikan, ada education, di sini institution of learning, ada sanitarium, ada publishing house atau percetakan ya sebenarnya. Apa ini penerbitan, percetakan, dan itu sudah berhasil. Itu Tuhan tuntun kan, sama dengan bangsa Israel, Tuhan tuntun, dia buka Laut Merah, dia kasih Firaun tidak tidak membinasakan mereka, itu Tuhan tuntun perjalanan mereka. Nah, terus uang dari gereja Advent, Uang dari gereja Advent hari ke-7 tidak ditimbun agar mereka dapat hidup dengan senang. Tapi penyangkalan diri dan pengorbanan diri telah menandai sejarah mereka. Dan tetap pekerjaan mereka adalah untuk membuat kemajuan dan menjadi semangat. Dunia memiliki orang yang terus menyinari mereka karena orang-orang ini menghormati Tuhan dalam menaati perintah-perintahnya. Oke, sampai situ dulu ya. Sekarang. Sampai situ dulu. Jadi kita lihat perjalanan bangsa Israel. Dulu kasihan itu pionir itu bukan orang-orang kaya, saudara-saudara. Semua orang-orang yang sederhana. Tapi kita lihat ada lembaga-lembaga pendidikan, ada sanitarium, ada penerbitan, dan itu berhasil. Dan mereka itu bukan orang-orang yang punya duit, mereka itu sacrifice dalam pekerjaan Tuhan, pengorbanan diri sampai pekerjaan Tuhan itu maju. Ya, ini Ellen White lagi menceritakan sejarah, oke? Ini sejarah Advent yang keluar dari dunia. Dan dia mau compare, bandingkan dengan sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan tuntun mereka sama dengan Tuhan juga tuntun gereja Advent. Oke? Dan bilang itu, dunia itu mendapat terang dari gereja kita karena orang-orang di sini yang menghormati Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Dan mungkin kita bilang, wah sekarang kan gereja sudah sama dengan dunia. Betul, itu statement Ellen White. Tapi di dalam gereja itu ada orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh, saudara-saudara. Enggak, kalau semua gereja Advent, orang-orang Advent, sudah nggak ada sungguh-sungguh, itu semua udah complete apostasy, udah full. Kenapa belum full? Karena masih ada orang-orang yang sedikit sekali di dalam gereja yang masih betul-betul mengikuti Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Jangan kita lihat ada satu apostasy di suatu gereja atau pendeta atau apalah. Terus kita bikin semuanya itu sama rata. Tidak seperti itu ya, saudara-saudara. Mungkin ada kemurtadan di sini, ada kalian lihat LGBT, apa semua. Tapi nggak semua orang Advent menerima itu, saudara-saudara. Nggak semua. Mungkin kalian lihat ini. Tapi ada orang-orang Advent yang betul-betul mempelajari. Karena, masih ingat ya, kita mau sambung dengan kutipan yang lalu. Dibilang, harapan untuk Laodikia adalah pekabaran A.T. Jones dengan Wagner. Jadi, di dalam gereja itu ada orang-orang yang betul-betul mau mempelajari pekabaran mereka, saudara-saudara. Jadi jangan kita semua pukul rata bahwa Advent sudah begini, Advent sudah begitu. Enggak, saya enggak membela kejahatan atau apa, enggak, saudara-saudara. Memang betul itu terjadi, tapi selalu ada umat-umat Tuhan yang betul sungguh-sungguh di dalam. Itu dia ya. Dan orang-orang itu yang menjadi terang kepada dunia. Oke. Nah, terus Li, sudah mau selesai. Ini kutipan ya terakhir ini. Oke. Sekarang dapatkah kita berharap bahwa sebuah pekabaran akan menjadi benar yang mana menunjuk Babylon sebagai orang-orang yang mana Tuhan telah lakukan begitu banyak hal? Neraka akan menang jika pekabaran seperti itu diterima dan dunia akan diperkuat dalam kejahatan. Wow. Semua celahan yang dilaporkan setan atas karakter Tuhan akan muncul sebagai kebenaran dan kesimpulannya akan dibuat bahwa Tuhan tidak memiliki gereja yang dipilih atau terorganisir di dunia. Wow. Oke, continue Li, nanti kita kasih komen. Selesaikan aja di sini. Oh, betapa ini bagi setan dan konfederasi kejahatannya.
Tuhan tidak bekerja dengan cara ini. Dia melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan dalam Yesaya pasal 58. Oke. Nanti kita kasih explain di Yesaya 58. Oke. Jadi dibilang apakah Tuhan istilahnya sudah bikin lembaga pendidikan, sudah bikin sanitarium, percetakan, dan memang sampai sekarang masih ada ya, kita lihat ada sanitarium, pendidikan masih ada, percetakan, dan Tuhan sudah pimpin dan berhasil, dan dengan pekerjaan itu, dengan lembaga-lembaga itu, pekerjaan Tuhan tersebar di mana-mana, oke? Tapi saudara-saudara, kita lihat, jadi sekarang kalau kita lihat itu sanitarium compare dengan rumah sakit, rumah sakit lebih terkenal, rumah sakit Advent I'm talking about ini ya. Pendidikan-pendidikan yang dulu yang memang pure itu, sekarang kalau mau bandingkan, sudah banyak sekali korupsi di dalam sistem education. Ya kan, publishing house, sudah great controversy, dirubah menjadi great hope, dan segala macam seperti itu ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan still in control di dalam gerejanya, dalam pendidikannya, di dalam publishing house-nya. Sanitarium tetap ada sampai sekarang. Tapi nanti Sunday Law, umat-umat Tuhan akan bekerja untuk menolong orang-orang yang di dalam kebenaran, di dalam iman, dan juga orang-orang di luar. Dan itu akan membuka jalan untuk orang-orang menerima kebenaran. Tetapi kita akan menggunakan natural remedy. Tapi sekarang masih ada sanitarium, sudah lembaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan itu sudah memimpin bangsa Israel modern, Seventh-day Adventist. Kita sudah lihat ya, Ellen White bilang di atas itu. Jadi, apakah dengan Tuhan sudah memimpin ini semua sampai detik itu yang di tahun 1893, terus bilang, dapatkah kita berharap bahwa sebuah pekabaran akan menang benar dan bilang Advent itu sudah Babylon sebagai sekarang dapatkah kita berharap bahwa sebuah pekabaran akan menjadi benar yang mana menunjukkan Babylon sebagai orang-orang yang mana Tuhan telah lakukan begitu banyak hal. Jadi Tuhan sudah pimpin mereka, hanya 50 orang yang keluar dari dari gereja-gereja Protestan itu, hanya 50 orang yang lewat kekecewaan itu, sampai kita lihat Advent ini sudah di seluruh dunia, terus akhirnya mau bilang, sekarang Advent sudah Babylon. Begitu kan Ellen White bilang, yang Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal, terus sekarang sudah jadi Babylon. Nah, kalau kita bilang itu, apa dibilang? Neraka akan menang jika pekabaran itu diterima dan dunia akan diperkuat dalam kejahatan. Sekarang saya mau bilang ya, sebelum kita bahas mengenai kutipan April 21, 1903 yang bilang faithful city become harlot. Sekarang saya mau tanya. Let me ask berdasarkan kutipan ini. Apakah kutipan 1893 masih berlaku sekarang atau enggak? Kalau kalian bilang sekarang itu sudah tidak berlaku, 1903, dan bilang Advent sudah Babylon, sekarang siapa yang akan menang? Saya mau tanya sama kalian. Kalau kita terima pekabaran itu, yang akan menang dan senang siapa? Ada yang mau jawab? Setan, saudara-saudara. Mau 1893, mau 9/11 2001, mau 2020, setan akan menang. Karena ini Ellen White bilang, kalau kita bilang Advent Babylon, neraka akan menang kalau pekabaran itu diterima dan dunia akan diperkuat dengan kejahatan. Karena apa? Sudah tidak ada gereja yang Tuhan sudah pilih yang akan menjadi terang kepada mereka. Contoh kayak gini ya, misalnya saya akan mau kasih explanation mengenai dunia akan diperkuat dalam kejahatan. Misalnya seperti ini. Kan kita ada buku-buku publishing house yang mana Counsels on Diet and Food, Adventist Home, Child Guidance, itu kan buku-buku yang Tuhan berikan kepada kita ya, Seventh-day Adventist. Dari buku-buku itu ada orang-orang yang sangat faithful di dalam gereja yang melakukan hal tersebut, reformasi kesehatan, cara mendidik anak.
Dan kalau Advent sudah Babylon dan Tuhan sudah tidak gunakan itu, istilahnya Tuhan sudah tidak gunakan orang-orang dan gereja itu istilahnya kita semua anggota-anggota gereja sudah come into fully apostasy. Siapa yang mau kasih terang kepada dunia? Siapa yang mau memberikan good example? Makanya kalau itu terjadi, dunia akan diperkuat dalam kejahatannya. Karena sudah nggak ada good example lagi dari orang-orang yang sudah menerima terang yang bisa mereka lihat. Oke? Terus, kalau misalnya itu di-apply di 2020, dibilang kalau pekabaran itu dibilang itu hanya 1893, kalian lihat ya, kalau kita terima pekabaran itu, dibilang di sini, selain neraka akan menang, selain dunia akan diperkuat dalam kejahatan, semua celaan yang dilemparkan setan akan karakter Tuhan akan muncul sebagai kebenaran. Dan kesimpulannya akan dibuat bahwa Tuhan tidak memiliki gereja yang dipilih atau diorganize, oke, di dunia. Dan ini celahannya, oke? Saya mau kasih kalian celahan Tuhan. Masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya kan? Kalau misalnya ya, Tuhan membunuh bangsa Israel, sudah tidak ada gereja atau Tuhan mati binasakan mereka, hanya Musa yang Tuhan akan pilih. Apa kan orang-orang bilang, wah betul ini betul. Tuhan ini sebenarnya mau bunuh mereka di wilderness. Sebenarnya Tuhan nggak mau bawa mereka di tanah Kanaan. Dia akan bunuh mereka di padang belantara. Tuhan itu nggak sayang ini orang-orang. Dia benci karena dia panggil keluar untuk membunuh atau untuk meniadakan gerejanya. Ya kan? Jadi betul, oke, Tuhan yang panggil keluar Seventh-day Adventist, di tengah-tengah perjalanan, sudah jadi Babel, sudah rubuh. Kalian tahu apa arti Babel is fallen dan sudah rubuh? Babel is sudah rubuh itu berarti cup sudah full, sudah nggak ada lagi Advent lagi, sudah itu artinya. Dan kalau sudah rubuh, Babel is fallen, harus ada another church, another organization. Sama dengan Midnight Cry. Seperti ini ya, kita kasih contoh. Sama dengan Midnight Cry di sini. Ini kan fallen kan di sini. Babylon is fallen, keluar bikin another church and another organization di sini. Advent. Nah, kalau di sini SDA sudah Babylon dengan sudah jatuh, harus keluar bikin another church and another organization. Ini dia, another church dengan another organization. Ini artinya kalau ini sudah rubuh. Ini artinya berarti Tuhan udah nggak pakai lagi. Harus keluar, harus ada kayak Tuhan minta kepada Musa, saya akan pilih kamu untuk menjadi greater nation, greater church in the wilderness. Itu kalau Tuhan sudah nggak pakai lagi gerejanya. Jadi ini kalau Advent Tuhan nggak panggil, ini harus terjadi, harus ada another church, another organization. Itu, dan kalau itu terjadi, dia bilang, setan akan bilang bahwa celaan yang dilemparkan kepada Tuhan yang mana, oh Tuhan ini nggak sanggup bawa mereka masuk sampai tanah Kanaan. Tuhan ini keluar untuk membunuh mereka. Itu semua Tuhan ini, dia punya karakter ini, masih ingat yang di Steps to Christ ini, Tuhan ini penuh dengan kebengisan, melihat orang, lihat langsung dihukum. Seperti itu kan, tidak panjang sabar. Jadi semua celaan yang setan bisa kasih kepada Tuhan, itu akan terjadi kalau saudara dan saya bilang Advent sudah Babylon atau keluar dari Advent. Seperti itu. Dan dibilang setan, semua celaan yang dilemparkan setan akan atas karakter Tuhan akan muncul sebagai kebenaran, dan kesimpulannya akan dibuat bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak ada gereja. Dan kalaupun Tuhan bikin gereja, dia nggak sanggup untuk mempertahankan sampai tujuannya terpenuhi sampai masuk di tanah Kanaan. Itu setan punya tuduhan, saudara-saudara. Dan itu berlaku 1893. Terus kalau kita bilang, ya itu kan 1893, sudah beda dengan sekarang. Apa beda dengan sekarang, saya mau tanya. Kalau kita terima pekabaran ini, dan inilah hasilnya,
Apakah itu tidak berlaku sampai sekarang? Saya mau tanya, Li, apakah ini statement tidak berlaku sampai sekarang? Berlaku. Berlaku. Kalau sekarang kita bilang Advent Babylon dan sudah jatuh, ini semua akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus yang dipermalukan. Setan yang akan menang, neraka akan menang. Bayangkan ya, mana ini kalau bahasa, ini ada apa? The reproach of Satan, hell would triumph. Hell, neraka akan, we don't want, kita orang nggak mau kan neraka menang, orang kan nggak mau setan punya tuduhan kepada Tuhan itu, bilang semua setan punya celaan kepada karakter Tuhan itu benar, karena setan bukan kebenaran, setan is a liar. Tuhanlah benar. Kalau Tuhan bilang saya akan tuntun, saya akan tuntun. God cannot lie. Setan bilang, Tuhan ini pembohong. Kenapa Tuhan pembohong? Iya, karena Tuhan bilang dia akan pimpin. Tuhan sudah kasih penglihatan kepada Ellen White bahwa Tuhan akan pimpin. Terus tiba-tiba in the middle, Tuhan nggak akan tuntun sampai at the end. Itu kan bilang Tuhan pembohong kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita menerima pekabaran itu, kita akan memperkuat celaan setan terhadap Tuhan. Dan ini, betapa kemenangan ini bagi setan dan konfederasi kejahatannya. Tuhan tidak bekerja dengan cara ini. Jadi kalau ini terjadi, setan menang. Oke? Dan ingat, Tuhan tidak bekerja dengan cara ini. Di tahun 1893 sampai seterusnya. Karena kalau kita bilang Advent Babylon keluar, setan akan menang, neraka akan menang, karakter Tuhan akan dipermalukan, itu akan terjadi kepada gereja Advent. Dan kalau kita baca, bilang Tuhan akan melakukan apa yang dilakukan di Yesaya 58. Kita lihat Yesaya 58 di ayat 12, 13, 14, dia bilang, umat-umat Tuhan akan repair of the bridge. Mereka akan membangun jembatan yang sudah rusak, hukum-hukum Tuhan, dan itu mengenai hari Sabat. Dan itu akan terjadi sampai sandelo Tuhan akan gunakan umat-umatnya yang setia, saudara-saudara, di dalam gereja yang sudah memiliki karakter Tuhan yang tetap fix their eyes upon Jesus. Oke, jadi ini adalah dia punya aplikasi yang kita sudah bahas mengenai bilangan 14 sebelum mereka masuk tanah Kanaan, dan ini adalah aplikasinya. Dan kalau saya baca ini tetap berlaku sampai sekarang, walaupun itu kesimpulan sementara. Nanti kita akan bahas mengenai nubuatan Babylon, apakah itu berlaku untuk Advent, dan kita akan bahas Testimony Volume 5, April 21, 1903, yang mana Faithful City Become Harlot. Kita akan bahas itu dan kalian yang akan mengambil kesimpulan ya, bukan saya, dan kalian akan lihat sendiri. Oke, anyway, kita akan stop kita punya